Pemirsa, pemerhati Timur Tengah Rahmat Baikuni menilai gencatan senjata perang Israel dan Hamas dan Israel dengan Iran hanya sebagai untuk evaluasi dari serangan yang mereka lancarkan. Baikuni berpandangan keterlibatan Amerika Serikat di perang Timur Tengah berkaitan dengan sumber minyak bumi dan gas alam yang selalu dibalut dengan isu agama. Dan berikut penuturan Rahmat Baikuni kepada jurnalis senior Pung Purwanto dan Lukman Hanafi di To The Point aja Sindonews. Kalau kita melihat riwayat ke belakang tentang siapa Israel dan Amerika. Jadi ada kebiasaan ketika mereka membuat keputusan gencatan senjata itu sebetulnya itu kemungkinannya ulur waktu. Pertama mereka terdesak kalah, maka mereka mengulur waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Di samping membuat sebuah strategi antara Israel dan Amerika untuk melakukan sebuah mob sambil membaca kekuatan Iran. Dievaluasi kan hasil perang kemarin, oh Iran begini-begini, nah nanti evaluasi apa yang taktisnya apa, tiba-tiba muncul lagi ledakan serangan tiba-tiba. Nah itu yang terjadi ketika Israel dengan Hamas melakukan gencatan senjata. Selalu begitu. Nah di satu sisi ada sistem balancing yang seolah-olah PBB berperan, padahal tanda petik ya. Karena sudah lebih dari 400 resolusi PBB dan satu resolusi pun tidak terbukti di lapangan. Bagaimana PBB menghukum Israel yang sejak dulu punya roadmap berdarah di tanah Palestina ya. Nah yang keduanya kita perlu melihat bahwa siapa Amerika. Amerika ini kan sebetulnya pelayan setia kepentingan Israel di apa yang dikatakan oleh Israel, Amerika semun dawuh gitu ya, seperti itu. Siapapun presiden Amerikanya, karena memang kalau kita lihat flashback ke sejarah, siapa pendiri Amerika? Ya, mereka itu para petinggi Yahudi, di dalamnya ada Rothschild, ada kemudian presiden Amerika sendiri adalah seorang masonik dunia yang terkenal di zamannya, kemudian juga Amerika dan negara masonik dunia. Nah, maka apa kata Amerika sebetulnya itu merupakan strategi Yahudi. Sebagai kamuflase, cover story saja. Yang bicara Amerika seolah-olah dunia tahu karena memang Amerika ini polisi dunia. Sehingga dunia redam dengan keputusan mereka. Padahal itu strategi. Nah saya yakin Iran paham ini. Ya, apalagi untuk sosok yang saat ini Ali Khamenei, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia memiliki dua kekuatan. Pertama diplomasi politik keluar. Dia punya integritas dan ini loh aku berkuasa, aku berdaulah di negaraku sendiri dan ini keputusan kebijakanku, aku tidak mau didikte oleh Amerika dan Israel dan dunia. Yang kedua, dia mampu meyakinkan masyarakat Iran sendiri, rakyat Iran untuk taat kepadanya. Apalagi beliau sebagai posisinya adalah sebagai petinggi dari petinggi keagamaan di Israel juga menggantikan Ayatullah Ruhollah Khomeini, itu ada keterikatan samina wa ta'na, ketaatan dan kepatuhan dari rakyat Iran kepadanya. Ini modal kuat Iran berani. Di satu sisi memang Ali Khamenei ini sepertinya akan melakukan sebuah perubahan dari gaya-gaya politik dan kebijakan politik Iran. Karena pernyataan-pernyataannya di media itu, dan saya yakin ini lahir dari pernyataannya sendiri, tidak dipermainkan, bukan main-main. Ini berbeda, bertolak belakang dengan kebijakan politik Ayatullah Ruhollah Khomeini dan yang lainnya. Termasuk yang pemimpin siapa tadi Ayatullah Khomeini ini mengakui, menyetujui atau mengakui ya tepatnya gencatan senjata yang ala Amerika ini. Kalau tidak salah, yang saya lihat dari berita ya, itu ternyata pihak Iran membantah bahwa delegasi Amerika Serikat belum pernah bertemu dengan pihak Iran. Dan Iran menyatakan bahwa kami belum pernah ada pertemuan untuk adanya gencatan senjata ini. Jadi mereka kan mengatakan kalau nggak salah Iran, kami gencatan senjata atas inisiatif kita sendiri. Seperti itu. Sebagai bentuk klaim kemenangan lah kan gitu ya. Di sisi lain juga Israel juga mau kemenangan kan gitu ya. Ini kenapa sih dua-duanya terus saling klaim menang? Apakah ini strategi juga untuk menjatuhkan lawan nih, aku menang nih gitu, atau bagaimana nih? Ketika Israel dan Iran berperang itu kan ada penonton ya, ada audiens. Nah bagaimana kekuatan itu kan ada dua, kekuatan ketika di medan perang, kekuatan untuk membawa opini masyarakat. Kalau kita lihat urutan dari perang ini kan awalnya sebetulnya Israel dengan Hamas, kemudian terlibatlah
Yaman, terlibatlah Libanon. Nah, ketika pembantaian terjadi di Gaza itu dalam waktu yang lama, dan dengan izin Allah setiap semua dunia memandang itu adalah genosida, bukan perang antara Hamas dengan Israel, tapi itu genosida. Maka kemudian Yaman membantu, Libanon membantu. Dunia pada saat itu sudah tertuju pada Gaza ini korban loh. Dan apa yang dilakukan Israel di media itu flying victim. Nah, maka ketika posisi Iran muncul setelah Yaman tanda petik diserang hancur, Libanon hancur, terbunuh Hasan Nasrullah, maka ketika Iran muncul membantu Palestina, itu ada dalam posisi yang pas, timing yang tepat. Artinya suara dunia ada bersama Iran. Maka opini ini yang menjadi kekuatan Iran untuk membentuk opini publik bahwa aku ini membela kemanusiaan loh. Banyak orang bertanya, apalagi di masyarakat kita ya, Tad, ya, ngomong Israel Palestina. Setelah itu Israel, Iran. Kesannya itu ini perang antara Islam sama Yahudi lah ya, mungkin tepatnya kita ngomong. Itu sebetulnya kalau dari kacamata ini benar seperti itu, apa sebenarnya ada di luar itu, nggak hanya sekedar Islam sama nih, karena tadi kalau dari runtutan tadi kan lu Yahudi aja ada 2 nih, bahkan mereka aja nggak rukun sebetulnya secara aliran kan gitu. Ada 5 malah Pak. Nah, ada 5 malah kan. Sementara betul di Palestina sendiri juga pasti juga nggak 100% Muslim di Gaza, terus di Israel sendiri selain Yahudi juga pasti juga ada Muslimnya. Sementara ke Iran juga, saya baca juga ternyata juga meskipun Republik Islam, tapi juga tidak 100% Islam. Artinya kan, apakah ini sebetulnya masih benar kalau dibilang ini jatuhnya dari perang antar agama ini? Atau lebih kuat tentang politiknya sebenarnya, Tad? Lebih kuat politiknya. Jadi itu adalah ambisi Yahudi Ashkenazim, ingin menguasai dunia. Ini berangkat dari ambisi founding father Israel, ya, David Ben Gurion. Nah, David Ben Gurion ini dia Perdana Menteri pertama dan dialah jenderal yang dulu memimpin salah satunya perang Yom Kippur itu 6 sampai 26 Oktober 1973 yang dimana Israel menang. Negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah kalah. Nah, dari situlah maka Israel mencaplok dataran tinggi Golan, kemudian juga mencaplok wilayah Libanon. Nah, ini kan cerita bahwa David Ben Gurion ini punya ambisi untuk menguasai Sinai dan menciptakan Israel Raya yang teritorialnya itu akan dimulai dari sebelah barat itu Sungai Nil, sebelah timur itu adalah Sungai Efrat, Irak. Nah, kemudian dia memandang bahwa entah ya, memang saat itu teknologinya juga hebat. Mereka paham bahwa Sinai itu kaya. Nah, ternyata salah satu alasan daripada kenapa ngotot Amerika ingin merelokasi penduduk Gaza, ini terkait dengan gas bumi dan minyak bumi, Pak. Yang jadi, ada di mana itu? Ada di Levan Basin. Levan Basin itu Laut Tengah. Jadi Laut Tengah. Dan ini ditutupi. Dan ini data dari USGS, Lembaga Survei Amerika, United States Geological Survey, dan juga dari UNCT, Badan PBB yang khusus mendata tentang perkembangan geografi dan pertambangan dan perdagangan, dan juga Energy Press. Ini pemberitaan tentang terkait dengan geologika, pertambangan dan sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa di bawah Levan Basin ini, wabil khusus di bawah Gaza, pantai Gaza, Levan Basin ini, ada 1,7 miliar barel minyak bumi. Dan terkandung 122 triliun kubik gas alam. Dan itu sampai sekarang masih tertutupi? Masih ada, dan itu ditutupi. Artinya selama itu masih belum kebuka, ini akan kemungkinan letupan-letupan akan terus terjadi dong? Nah, saya pernah menyampaikan ini, dan ini direspon oleh jamaah, ternyata beliau adalah pakar pertambangan alumnus ITB dan dulu pernah di di Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia. Beliau lama di Arab Saudi, lama di Timur Tengah. Beliau mengatakan ini, Ustadz, itu adalah lokasi yang dirahasiakan oleh Amerika dan Israel. Ternyata diam-diam Benjamin Netanyahu dan Joe Biden itu bikin kerjasama, yuk kita ambil bareng-bareng. Alasannya apa? Dari situlah mereka paham kenapa David Ben Gurion sangat ngotot ingin membangun kanal Ben Gurion. Kanal Ben Gurion. Beberapa kali muncul. Nah, itu pernah muncul juga. Nah, ini yang ditutupi. Kanal itu Ben Gurion. Jadi ada multi efek. Jadi tidak murni, ini sebetulnya bukan perang agama. Nah, iya, makanya berarti ini agama dibangun ya. Itu cover story saya.